Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, sahabat dunia maya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan tema baru, yakni terkait dengan Al-Quran. Saya seyakin-yakinnya ketika seseorang muslim atau muslimah ditanya, apa pedoman hidup atau landasan hidup eh, kita semuanya gitu kan. Pasti orang akan menjawab ya Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan ya. Tapi belum tentu dari semua orang itu paham apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran. Mungkin orang mengatakan ya Al-Quran ya yang kita baca setiap hari itu, yang tebel itu, yang kita letakkan biasanya di almari atau di tempat yang lebih tinggi karena kita memuliakan. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas terkait dengan apa sih Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu harus diturunkan bagi umat manusia dan kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai la nabiya ba'dah atau nabi terakhir, nabi akhir zaman. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada hadis Nabi yang menerangkan terkait dengan pegangan hidup kita semuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati nabiyyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian, kita semuanya sebagai umat beliau, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, dan As-Sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi. Jadi dari hadis ini bisa kita maknai bahwasanya Nabiullah Muhammad memberikan dua pegangan hidup, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jikalau seseorang berpegang teguh kepada dua hal ini, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat dan tidak akan tersesat. Baik, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan apa sih definisi Al-Quran itu. Jangan sampai kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, yang berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak mengerti apa itu yang namanya Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bentuk masdar dari yang qara ayat qra'u. Maknanya ada dua, yaitu yang pertama sesuatu yang dibaca, diartikan demikian dikarenakan Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan manusia. Yang kedua adalah pengumpul. Diartikan demikian karena Al-Quran adalah mengumpulkan kabar dan juga hukum-hukum. Lantas, bagaimana menurut istilah Al-Quran itu? Al-Quran menurut istilah adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilayna bitawatur al-mud'abbadu bitalawatih al-mabdu'u bisuratil fatihah al-makhtumu bisuratin nas. Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perantara Jibril yang tertulis dalam mushaf yang dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Siapapun yang membaca bernilai ibadah yang dimulai dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas atau surat An-Nas. Kalau kita melihat definisi secara seksama terkait dengan Al-Quran secara istilah,
Yang pertama adalah ada kalam atau kalamullah yang bisa didefinisikan sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada manusia terpilih yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Salah satunya adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya adalah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi salah satu tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mutawatir. Sebagian ulama mengatakan mutawatir itu secara berangsur-angsur gitu kan ya. Nah, dan yang membacanya mempunyai nilai ibadah. Setiap huruf mempunyai 10 kebaikan ataupun 10 pahala. Al-Quran yang turun pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi jangan sampai tidak tahu bahwasanya surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah surat yang pertama kali turun. Nah, sedangkan surat yang terakhir kali turun yakni surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat berbagai literatur ataupun sumber bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. 114 surat gitu kan ya, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan berapa ayat? Ada beberapa redaksi, ada yang mengatakan 6.236 ayat, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Semuanya mempunyai referensi atau literatur tersendiri. Jadi ada 30 juz, 114 surat, 6.236, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Nah, tadi disinggung bahwasanya siapapun yang membaca dari Al-Qur'an akan mendapatkan nilai ibadah. Ini hadisnya. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfu walamun harfun wa mimun harfun." Artinya adalah barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, makanya satu pahala dilipatkan 10 pahala itu pun 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf. Jadi luar biasa sekali. Terus apa fungsi daripada Al-Quran? Banyak sekali fungsi daripada Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk atau hudalin nas, sebagai petunjuk hidup. Ada istilah lagi Al-Furqan sebagai pembeda. Ada syifa, ada obat. Ada basyir atau busyra sebagai kabar gembira bagi umat manusia. Ada juga sebagai pembenar, dan juga ada yang mengatakan al-hidayah sebagai penerang. Jadi ini adalah prolog terkait dengan pengertian Al-Quran. Buat teman-teman semuanya, mari kita kembangkan dan kita analisis sehingga menjadi kajian
yang sangat menarik, yang akan berdimensi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.